Kembali lagi bersama saya di Galeri Sebastian. Kali ini saya berkesempatan berbincang-bincang dengan teman lama saya dan beliau adalah orang hebat, seorang generasi muda yang luar biasa perannya hari ini untuk negeri ini. Beliau adalah Kepala Badan Pangan Nasional ya, Iya, BPN, betul. Kepala Badan Pangan Nasional. Nah, kenapa saya mengajak ngobrol Mas Arief pada kesempatan ini? Karena memang persis situasinya. Pertama, kita ini sebentar lagi akan masuk bulan Ramadan, lalu kemudian saat ini kita sedang menghadapi gejolak harga pangan yang luar biasa akibat pandemi COVID-19, dan lebih dari itu ada efek perang antara Rusia dan Ukraina. Mas Arief, apa kabar? Alhamdulillah sehat, Pak Sehat Bastian. ya? Waduh, senang sekali bisa jumpa di tengah kesibukan. Kehormatan buat kita, ketemuan Pak Bastian Salang. Jadi Mas, kapan persisnya Anda mendapat tugas baru? Karena saya ingat kan baru setahun ya, Baru setahun. dilantik menjadi Dirut RNI. Betul. Di RNI waktu itu 14 November tahun 2020. Oh, 2020, oke. Kemudian ditugaskan oleh Pak Erick Thohir, Pak Presiden, untuk membentuk holding BUMN Pangan yang selama ini challenging-nya luar biasa. Tapi alhamdulillah setahun kita bisa bereskan, kita bisa deliver, bergabungnya 8 BUMN pangan. Oke. Ya, ada sebagian di merger, jadi di bawah RNI yang sudah bertransformasi, namanya brandnya itu ID Food. Oh, ID Food. Iya, jadi ada 8, kemudian yang bisnisnya sejenis, yang di pertanian ada Sangyang Sri dan Pertani dijadikan satu, kemudian yang perikanan Perindo dan Perindus dijadikan satu, kemudian perusahaan perdagangan Indonesia dan BKR Logistik dijadikan satu. Jadi 3, kemudian plus garam dan berdikari jadi 5. Oh, 5 ya, jadi satu holding ini luar Iya. biasa. Iya, dan ini hasil kerja bersama dari seluruh kementerian dan lembaga. Ada 10 kementerian lembaga yang terlibat, kemudian seluruh direksi, termasuk BOD -1, -2, seluruh pihak. Nyaris hampir nggak ada masalah gitu ya. Artinya berjalan sangat baik, seiring dengan keinginan kita semua memperbaiki tata kelola pangan nasional. Ya, luar biasa. Nah, Mas, saya tahu soal Badan Pangan ini kan kita sudah diskusi cukup panjang. Lalu saat ini baru diwujudkan. Apa kira-kira yang mendorong sehingga di tahun ini akhirnya holding pangan itu bisa terbentuk? Jadi ini seperti urut-urutan ya. Setelah di Food Station Cipinang Jaya, BUMD DKI Jakarta, kemudian lanjut ke BUMN Holding Pangan, berikutnya lanjut ke Badan Pangan Nasional. Jadi kayak memang step-stepnya seperti dipersiapkan. Betul. Dan sebelumnya saya di private gitu ya, artinya di retail, mulai dari Hero Group, kemudian di Giant, kemudian di Lotte, kemudian sempat di Paramount Enterprise gitu ya. Jadi memang ini sudah rencana Tuhan nih Pak Bastian. Jadi mempersiapkan saya untuk hari ini ada di Badan Pangan Nasional. Nah, Presiden itu melantik saya tanggal 21 Februari 2022 ya. Jadi tepat 1 bulan dilantik. Kemudian badan ini sebenarnya embrionya itu ada Badan Ketahanan Pangan, levelnya dipimpin oleh kepala badan itu eselon 1-nya teman-teman Kementan. Oh, di Pak Syahrul Yassin Limpo. Ya, saya terima kasih kepada beliau dan jajaran karena sudah mempersiapkan Badan Pangan Nasional ini embrionya dari BKP, Badan Ketahanan Pangan. Nah, seiring berjalannya waktu,
Kemudian kalau kita lihat amanah undang-undangnya itu juga Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012, jadi cukup lama ya untuk membentuk Badan Pangan Nasional, dan akhirnya terbentuk ada Perpres 66 tahun 2021 ya mengenai pembentukan Badan Pangan Nasional. Nah, itu kurang lebih Agustus, kemudian jadi setelah 8 bulan kemudian baru ada kepala badan pangannya gitu. Jadi selesai pembentukan holding BUMN Pangan, ID Food, kemudian diberikan amanah lagi oleh Pak Presiden, dan mungkin ada beberapa kementerian teknis gitu yang merekomendasikan. Jadinya ini semacam sudah apa ya, sudah takdirnya begitu di sini Pak Bastian. Gitu. Ini luar biasa. Nah, saya pengen tahu Mas, apa sih tugas penting yang diberikan oleh Pak Presiden ketika melantik Mas Aris menjadi Kepala Badan Pangan? Jadi kalau kita lihat perpresnya, itu di situ Badan Pangan Nasional itu ada 1 sestama, ya, eselon 1, sekretaris utama. Kemudian ada 3 deputi. 3 deputi ini eselon 1. Yang pertama itu bicara ketersediaan dan stabilisasi pangan. Yang ini yang paling rame nih, biasanya selalu rame nih ketersediaan harga gitu ya. Yang kedua itu adalah kerawanan pangan dan gizi. Deputinya nanti. Ini sekelas eselon 1. Oh gitu. Yang ketiga, ini ada namanya penganekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan. Jadi kalau kita lihat dari 3 ini sebenarnya masih banyak room ya untuk kita melakukan improvement di pangan nasional. Nah, terus Pak Presiden maunya apa gitu ya? Ya. Maunya nih kita nggak ribut-ribut kayak hari ini gitu ya. Jadi kita nggak boleh seperti pemadam kebakaran. Ya. Kita rencanakan dengan baik. Bicara ketersediaan itu sumbernya nomor 1 kita harus dorong produksi pangan lokal. Oke. Di situ ada peran besar dari Kementerian Pertanian. Kemudian ketersediaan ini kalau kita lihat lagi, kita sekarang siapkan neraca pangan. Nah, neraca pangan ini akan menjadi sangat penting karena di situ akan kita lihat kalau di perbankan, kalau di keuangan itu kan ada ending balance ya. Jadi tutup tahun 2021 itu berapa ya quantity dari 9 produk yang diberikan, diamanahkan di Perpres. Kemudian setelah itu kita lihat kebutuhannya. 1 tahun misalnya kita perlu daging 726.000 ton misalnya. Kemudian berarti 1 bulan kita hanya memerlukan 58.000 ton. Ya. Kok rame terus sih soal daging begitu ya? Nah, berangkat kalau saya cerita karena berangkatnya dari profesional dari modern market, Pak Bastian pernah lihat nggak di modern market nggak ada daging? Pernah lihat nggak ada ayam? Pernah lihat nggak ada buah? Atau cabai gitu ya? Pernah lihat nggak ada? Ya, pasti ada terus. Konsepnya adalah bagaimana memanage satu inventory produk ya, inventory management. Bagaimana kita mengelola kebutuhan ya, ketersediaan ya, dengan market, dengan kebutuhannya. Jadi supply and demand, tapi ada berapa di tengah ini yang namanya bisa semacam logistik, semacam warehousing, semacam berapa stok yang di hold ya, sehingga stok levelnya itu ditentukan berapa. Nah, berangkat dari tadi, contohnya kita ambil daging 720.000 misalnya, berarti sebulan kita hanya perlu 58.000 ton. Nah, secara mudah sebenarnya kalau kita mau ketahanan pangan kita misalnya 3 bulan, ya sudah, gampang-gampang hitung 60.000 kali 3, 180.000 ton. 180.000 ton itu kan bukan sulit. Hanya sekarang kita mesti fair ya. Berapa yang diimport dari negara mana, country originnya, kemudian bagaimana import itu bisa mendukung keberlangsungan peternak lokal. Oke. Jadi konsep ini yang harusnya
kita apa ya? Kita siapkan bersama-sama. Import itu sebenarnya melengkapi kekurangan ketersediaan atau pasokan lokal. Nah, kalau misalnya sudah baik pasokan lokalnya, artinya apa? Kita kurangin importnya. Jadi kita nggak boleh bilang kita anti import, bukan. Tetapi dengan import ini kita melengkapi yang lokal. Kemudian kita kurangi, sehingga itu nanti tercipta kedaulatan pangan sebenarnya. Oh, jadi itu bertahap lah ya. Harusnya demikian. Jadi bukan sebaliknya, impor lebih banyak dari yang ya lokal. Hari ini memang kita mau bicara bahwa di atas 90% memang daging sapi atau ruminansia termasuk kerbau itu kita impor. Tapi bukan berarti ini tujuan akhir, tetapi sebenarnya ini hanya pemenuhan. Nah, si regulator atau nanti Badan Pangan Nasional akan berkolaborasi dengan Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, Kemenko Perekonomian, ya, sehingga nanti kita kurangi secara bertahap ketergantungan impor. Ini cita-cita saya, cita-cita kita semua, bahwa produk-produk yang 9, ya, ada beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, kemudian bawang ini bawang merah, bawang putih, telur, ayam, kemudian daging ruminansia, kerbau dan sapi. Yang satu lagi adalah cabai. Cabai ini cabai rawit merah dan cabai keriting. Pak Bastian ngelihatnya seperti heran. Saya itu tiap hari, jadi makanya saya hafal tuh produk gitu. Jadi, ya. Ulang. Jadi mulai dari daging, beras, jagung, kedelai, gula konsumsi, bawang ini bawang merah dan putih, kemudian telur, ayam, daging ruminansia, ini sapi dan kerbau, ya. Yang terakhir cabai rawit merah dan cabai keriting merah. Oke. 9. Dan ini memang kebutuhan pokok yang sehari-hari dibutuhkan, betul, ya. Betul. Oke. Apa pesan penting Presiden dengan memberi tugas ini berkaitan dengan 9 bahan pokok ini? Iya, jadi kemarin saya laporkan kepada beliau, kemudian dalam rapat intern beberapa kementerian teknis, ya, kita akan bahas beberapa. Kemarin ada case minyak goreng, kemudian bagaimana menyikapi kedelai, kemudian bagaimana pangan kita ke depan, gitu ya. Jadi Pak Presiden itu sebenarnya sangat sederhana gitu ya. Awong sekian lama kok nggak rampung-rampung, nah bahasanya begitu ya. Masalahnya kok nggak selesai-selesai gitu. Nah memang ini seperti yang pernah saya sampaikan per 21 Februari lalu setelah dilantik di Istana, saya sampaikan bahwa ini saatnya kita hand in hand. Jadi berkolaborasi antar kementerian. Jadi tolong kita berhenti membicarakan ego sektoral. Nah, sebagai anak bangsa, apalagi kita generasi muda pemegang tongkat estafet, saya menghimbau bahwa setiap kementerian yang ada hari ini, kemudian kalau kita lihat stakeholders pangan bukan hanya kementerian lembaga, tetapi ada asosiasi, kemudian di situ kita bisa minta masukan dari akademisi, ya. Jadi ada juga bisnismen di sana, jadi pengusaha, ya, triple helix lah ya. Jadi asosiasi berikutnya lagi government, akademisi, community itu harusnya bisa berkolaborasi. Nah, tugas saya sebenarnya hari ini Kementerian Teknis ini sudah ada. Ya. Kemudian Kemenko Perekonomian juga ada. Nah, saya coba nanti akan mengkolaborasikan dari kementerian-kementerian yang ada ini. Kemudian karena saya orang market, saya tahu persis bagaimana market itu seperti apa gitu. Ya. Nah ini akan sangat baik. Kenapa? Karena yang kita perlukan ini kita membentuk semacam closed loops, ya, pipeline dari hulu ke hilir, end to end. Yang ini connectivity ini kadang-kadang belum tersambung dengan baik. Jadi ada produksi, ya. Kemudian nanti ada pasca panen, ya. Kemudian berikutnya ada warehousing, berikutnya bicara distribution, yang terakhir itu sampai ke end customers.
Nah, keseimbangan antara hulu hilir ini harus diciptakan, harus dibuat. Oke. Sebagai contoh begini, kalau Pak Presiden menugaskan inflasi maksimum 2% plus minus 1. Kemudian di hulu kita membicarakan NTP, kesejahteraan petani, peternak, dan nelayan. Ya, ini keseimbangannya harus benar nih. Jadi jangan dibalik hanya mau masyarakat harganya murah, kemudian ditekan sehingga nanti proses di tengah ini ada distributor, ada warehousing, ada transporter, kemudian di sini petaninya tertekan, ya, tertekan dengan harga beli kepada petani yang rendah. Jadi salah satu kunci dari kedaulatan pangan itu sebenarnya bagaimana kita menghargai, bagaimana kita respect kepada teman-teman yang di hulu. Tapi nggak boleh hanya slogan. Jadi kalau petani, misal ya, kita bicara kedelai. Tahun 90-an itu di zaman Presiden Soeharto itu kita pernah sampai produksi 1,5 juta ton. Ya, kenapa orang mau petani mau menanam? Karena dirasakan nilai keekonomiannya, kemudian skala bisnisnya tuh ada. Sepanjang nandur, kemudian ada keuntungan yang baik, petani itu nggak usah diajarin, masih nanam. Tapi kebalikannya, pada saat itu sudah berjalan, kemudian harga misal ya kedelai dari import itu 5.000, kemudian harga pokok produksi petani itu misalnya 7-8.000, kemudian import masuk, kemudian semacam dumping, akhirnya teman-teman petani buat apa saya nanam kedelai? Oke. Nah, ini kombinasi tadi nyambung nih antara import kemudian mendukung pertanian teman-teman petani Gapoktan yang produksi. Oke, gitu Mas. Pak Bastian. Ini kan kalau Kementerian Pertanian itu kan sudah ada dari zaman dahulu kala lah sampai sekarang kan. Iya. Tapi kita selalu setiap tahun itu selalu ada masalah tadi. Saya mencatat ada 3 hal penting gitu ya. Pertama soal ketersediaan, yang kedua soal harga, lalu yang ketiga soal kesejahteraan petani nih. 3 hal penting. Nah, ini gimana bisa menjamin ketersediaan pangan gitu. Ini kan pasti nanti dengan ada Badan Pangan Nasional ini, kalau ada kekurangan pangan, entah apapun dari 9 itu, pastikan sampean yang digantung gitu ya, kira-kira. Nah, bagaimana bisa menjamin bahwa ketersediaan minimal 9 bahan pokok itu selalu stabil? Apa yang bisa dilakukan? Iya, tadi kalau kita pakai percontohannya itu modern market, ya. Modern market itu dia sudah tahu persis berapa penjualannya, berapa quantity setiap bulan, setiap minggu, setiap hari, ya mereka udah tahu. Kemudian kita mau cadangkan berapa banyak. Nah, kemampuan mencadangkan ini kalau di Indonesia Bulog ya itu hanya mengerjakan beras. Padahal di PP-nya itu ada PP 17 tahun 2015. Di situ ada sebenarnya 9 plus 2. 9 itu produk yang tadi Badan Pangan Nasional plus tepung, satu lagi minyak goreng. Ya. Tetapi dari semua itu ada perpres lainnya, itu kalau nggak salah disebutkan pajale ya. Padi, jagung, dan kedelai. Oh, jadi itu masuk itu. Dari padi, jagung, kedelai, itu pun jagung kalau penugasan misalnya harga tinggi atau short di Indonesia, nah itu ditugaskan. Tapi import juga gitu ya. Yang satu lagi kedelai gitu ya. Kedelai malah sama sekali nggak touch nih gitu. Jadi kedelai dipegang oleh swasta gitu. Jadi padi, jagung, kedelai belum sempat dipegang. Nah sekarang Bulog hari ini bicaranya ketersediaan beras. Nah, apa yang akan kita propose? Saya hari ini sudah melihat
neraca komoditas. Dan buat kita mau masuk sejauh mana di neraca komoditas. Seperti kita menyiapkan stok on hand yang ada di supermarket. Oke. Distribusinya hampir mirip, kemudian barangnya juga sama gitu ya. Nah, tapi untuk produk-produk tertentu kita harus lihat yang shelf life-nya pendek itu harus ada keberpihakan kepada teknologi. Jadi umur simpan produk itu menjadi penting. Sebagai contoh misalnya yang sering terjadi adalah bawang merah. Bawang merah itu berbeda sama bawang putih. Bawang putih di suhu kamar masih bisa tahan 1, 2, 3 bulan masih bisa tahan. Bawang merah itu juga nggak bisa terlalu lama. Jadi caranya bagaimana? Caranya memang kita harus cari teknologi. Mungkin 15-20 tahun lalu kalau kita main ke Yantai gitu ya. Saya contohnya sederhana sekali. Di supermarket itu selalu ada Fuji Apples gitu. Fuji Apples itu walaupun di Cina atau di Tiongkok itu winter, tetapi pasokan ke Indonesia tuh stabil. Padahal nggak panen. Oke. Nah, teman-teman di sana itu punya namanya control atmosphere storage, ya. Di mana etilennya diatur sedemikian rupa, oksigennya juga. Jadi begitu manajemen ya. stok lah ya. Manajemen stok sekaligus teknologi bagaimana menidurkan tanaman, menidurkan misalnya buah atau nanti produk hortikultur ditidurkan, tapi nanti diaktifkan kembali tanpa mengurangi nilai gizi, tanpa mengurangi merubah tekstur, dan ini possible. Nah, itu keberpihakan kepada teknologi ini yang harus kita pikirkan. Jadi teman-teman Kementan ini produksi fokusnya, kemudian pasca panennya mau apa, kemudian nanti di hilirnya seperti apa. Nah, ini yang harus ditata sebenarnya. Oke, itu poin saya sebetulnya. Misalnya sekarang nih kasus yang ramai sekarang ini kan soal minyak goreng. Iya. Ini kan sampai di supermarket juga orang antri nih. Iya. Kalau soal manajemen, tapi kalau barangnya nggak ada, artinya bagaimana Badan Pangan itu sampai langsung masuk ke urus soal produksinya misalnya, sampai sejauh mana itu di manage? Jadi kita bagi coupling-couplingnya masih jelas nih. Oh. Production itu Kementerian Pertanian. Nah, kalau terjadi apa-apa dengan Kementerian Pertanian, produksinya nggak jalan. Kita udah punya tadi, kita udah punya neraca pangan, di mana ending balance berapa, kebutuhan berapa. Kita projection itu 3 bulan, 6 bulan, setahun tuh kita udah tahu. Oh gitu. Jadi tadi kita fokusnya adalah di produksi dalam negeri dulu. Tetapi bukan berarti pada saat produksi dalam negeri short, kemudian kita nggak bisa makan produk yang sama. Nah, jadi kita harus atur. Kalau memang itu harus kita import dari luar negeri, kita lakukan import. Tapi importnya ini harus terukur. Dan import ini kita pakai juga kalau harga di luar itu lebih murah, selisihnya itu kan pasti ada tarif, selisihnya kan kembali ke negara, selisihnya itu kan bisa kita pakai kembali untuk mendevelop pertanian lokal. Nah, kalau kita belajar dari perusahaan swasta, Mas. Kalau perusahaan swasta itu kan misalnya dia mau main katakanlah jeruk. Iya. Selain dia beli dari petani, Iya. pasti si perusahaan itu juga menyediakan cadangan. Iya. Artinya dia menyiapkan perkebunan jeruk. Bisa iya, bisa Ya kan? enggak. Ya. Selain dia ngambil dari kerja bermitra dengan petani, Iya. tapi dia juga menjaga ini. Jangan Betul. sampai kalau sewaktu-waktu ternyata petani ini mogok, Betul. maka dia selalu. Betul. Nah, apakah Badan Pangan juga akan melakukan hal yang seperti ini? Jadi Kalau terjadi apa-apa, misalnya kita yang sangat sensitif ini kan soal bawang putih, soal kedelai, soal apa lagi tuh yang selalu. Jadi produk yang 9 ini punya karakteristik yang berbeda-beda. Kalau kita bicara beras, ya, beras itu bisa tahan lama saat kadar airnya 14%, ya. Kemudian kita simpan dalam
suhu tertentu dengan humidity tertentu itu bisa tahan 3-6 bulan, bahkan bisa mungkin sampai setahun. Ya. Kalau berikutnya lagi bawang putih tadi sudah kita ceritakan. Cabe itu sangat pendek. Ya. Ya kan? Makanya kita mau sampaikan ini harus ada teknologi. Atau tadi penganekaragaman konsumsi tadi, ya bisa jadi itu ada added value. Tapi memang Indonesia agak sulit karena pengennya tuh kalau cabe ya cabe fresh gitu ya. Kalau di luar negeri, kalau kita ke Malaysia makan canai, cabenya tuh cabe kering. Ya, yang penting pedasnya. Yang penting pedasnya. Tapi kalau di Indonesia, kalau makan tahu, ya tahu, mesti lihat cabe hijau rawit itu, ya itu, ya, ini kan karakteristik dari masyarakat kita. Jadi yang harus kita kerjakan ya salah satunya mengatur pola tanam, gitu ya, mengatur pola tanam, kemudian ketersediaan itu selalu ada, kemudian tadi memperpanjang shelf life tadi. Nah ini yang makanya harusnya kita kan punya litbang, kemudian punya akademisi research ya. Jadi kalau di luar negeri itu juga mengalokasikan anggaran itu agak besar ke research gitu ya. Sehingga kalau kemarin saya ketemu sama Pak Arief Satria, rektor IPB, kemudian juga dengan teman-teman Gajah Mada, itu juga sama. Mereka menyampaikan bagaimana hasil risetnya teman-teman di kampus ini, tapi kan skalanya masih kecil nih. Iya, betul. Jadi kalau padi ya mesti demplot kecil, kemudian baru di multiply ya, di copy paste ke skala yang lebih besar. Direplikasi lagi. Nah, direplikasi ini harusnya bekerja samanya ya dengan satu private, yang kedua dengan BUMN. Kalau private sederhana sekali kok. Kalau kita sebut salah dua teman-teman market leader hari ini, untuk melangsungkan bisnisnya tadi seperti Pak Bastian sampaikan, mereka sudah menyiapkan lahan-lahan sampai plasmanya, sampai kalau perlu kadang-kadang saprotan itu disiapkan, ya, sampai pupuknya, kemudian airnya, bimbingan teknisnya itu disiapkan gitu. Swasta bisa, kenapa kita nggak bisa gitu pertanyaannya. Jadi, nah ini yang harus memang kita sama-sama develop ke depan. Ya. Kalau ini bicara produksi, walaupun produksi ini ranahnya Pak Syahrul Yassin Limpo. Tapi kan nanti Badan Pangan kan, di bawah Badan Pangan ini kan ada BUMN ini kan? Iya, di Badan Pangan Nasional ini kalau kita lihat Perpresnya, Perpres 66 tadi di pasal 29-nya memang Bulog ini nanti menjadi operatornya Badan Pangan Nasional atas pelepasan kewenangan dari Pak Erik ya, Menteri BUMN. Nah, sedangkan produksi itu masih tetap memang di Kementerian Pertanian. Sedangkan Kementerian Perdagangan itu melepaskan ada 2 butir juga mengenai harga pembelian, kemudian harga acuan, harga eceran tertinggi gitu ya. Tapi untuk persetujuan impor masih di Kementerian Perdagangan. Kemudian untuk rekomendasi teknis beberapa itu masih di Kementerian Teknis, begitu. Kalau BUMN Pangan yang di bawah ini ada berapa? Jadi di BUMN Pangan di bawah Kementerian BUMN, enggak, nanti mereka bukan di bawah Badan Pangan Nasional. Oh gitu. Jadi BUMN Holding Pangan, ya, ini di bawah Pak Erik di Menteri BUMN. Tetapi apabila kita ingin berkolaborasi, saya harus izin nih sama Pak Erik gitu kan. Oh gitu. Kebetulan kan juga sangat erat lah hubungan kita dengan Pak Erik, dengan Pak Mentan, dengan Pak Mendak. Jadi saya rasa no issues gitu ya. Sepanjang kalau yang namanya BUMN Holding Pangan ini, yang 5 BUMN di bawahnya, RNI, ID Food, itu sepanjang B2B dan bisa profit, mereka pasti akan bersama kita. Karena memang Pak Erik sudah sampaikan bahwa BUMN ini nggak boleh rugi. Namanya juga BUMN. Satu nggak boleh rugi. Tapi dari sisi kewenangan Badan Pangan itu bisa langsung direct ke
Bisa, BUMN itu? selama ini kan Tinggal koordinasi dengan menteri. iya, Oke. tinggal berkoordinasi dengan Pak Erik dan jajarannya gitu. Oke. So far nggak ada kesulitan sih Sejauh komunikasi ini ya? kita, nggak Ya, ada oke. sama sekali. Lalu kemudian tadi ini soal ketersediaan, optimis ya. Kira-kira bisa di Badan Pangan ini bisa memanage supaya harus ketersediaan. bisa, Harus bisa ya. harus bisa. Dan ini mandatnya Pak Jokowi Iya, ini. iya. Dan yang kedua soal harga. Harga. Oke, harga itu ada dua, harga tinggi atau mahal. Ya kan problem kita selalu setiap kali panen petani itu selalu dirugikan karena Cocok. harganya sangat ini. Cocok. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh Badan Pangan ini? Di situ kewenangan Badan Pangan Nasional memberikan floor price. Jadi misalnya sekarang lagi panen padi, GKP, nah, gabah kering panen, itu harganya saat ini 4.200. Ya, dari beberapa tahun lalu ya 4.200. Apakah petani tidak berhak mendapatkan harga yang lebih baik? Betul ya. Kalau pupuk kok boleh naik? Baik ya. Kalau pestisida kok boleh naik, tapi GKP kenapa nggak boleh naik? Nah, kalkulasi seperti ini, ya, ini harus pas. Pada saat kita memutuskan kenaikan harga di level petani, kita lagi berpikir kesejahteraan petani. Tetapi proses berikutnya adalah begitu pasca panen, kemudian si GKP ini diproses, kemudian sampai jadi finish good, kemudian sampai ke end customers, ini harus berapa? Karena sudah di lock nih di ujung, inflasinya nggak boleh lebih dari 2%. Oke. Karena nanti kalau tinggi juga seperti daging, keluhannya dari pedagang adalah customer nggak bisa beli. Jadi keseimbangan ini tadi, makanya mesti kita duduk, kita ajak bareng. At the end, pada waktu di hilir ini udah nggak mampu, memang caranya ya memang salah satunya terakhir tuh subsidi. Walaupun itu terakhir, karena kita juga nggak punya uang terlalu banyak juga, gitu. Tetapi saya sebenarnya lebih mendorong kesejahteraan petani itu, ya, ini sebenarnya dari productivity. Jadi kalau misalnya rata-rata 4,5 sampai 5 ton produksi per hektar padi, ya, maksudnya beras gitu ya, nanti separuhnya kan jadinya. Jadi 5 ton itu jadinya beras itu mungkin sekitar 2,5 ton ya dari GKP konversinya. Nah, kalau productivity per hektarnya itu bisa didorong ke 5,5 ke 6 ton, sebenarnya nggak perlu ekstensifikasi. Tetap lahan yang sama, tetapi dari 5,5 ton ke 6 atau 7 ton. Dan itu possible. Artinya apa? Disiapkan tanahnya. Teknologi pasti. Tanahnya ini dipersiapkan dulu. Jadi soil test, dicek berapa pH-nya, asam atau seperti apa. Kemudian infrastruktur seperti yang hari ini Pak Basuki di Kementerian BUMN ditugasi oleh Bapak Presiden buat embung, saluran air, irigasi tersier, waduk gitu ya. Kemudian air sudah, soil test sudah, perlu apa lagi? Bibit yang benih yang baik gitu kan. Cari benih, jadi nggak bisa semua tempat sama benihnya. Jadi misalnya kalau di daerah pasang surut yang bisa tahan itu apa? Kalau di daerah yang banyak anginnya, yang supaya tidak rebah, akarnya kuat, itu benihnya apa? Di pegunungan apa? Jadi nggak bisa semuanya kita pakai IR64 semua atau Inpari semua, nggak bisa. Jadi mesti lihat karakteristik dan lokasi masing-masing. Nah, ini tadi bicara produksi. Ini sebenarnya ranahnya ada di Pak Mentan ya. Jadi Ya, itu sebetulnya saya itu pengen tahu betul sejauh mana Badan Pangan ini bisa. Karena begini, Mas Arief, ngomong soal pupuk itu kan dari dulu. Tapi dalam prakteknya petani selalu kesulitan pupuk loh. Kita ngomong soal bibit yang bagus, petani selalu kesulitan ini. Giliran panen, harganya jeblok. Ini kan berkaitan dengan bagaimana petani merasa bahwa oh saya menanam ini supaya saya dapat kesejahteraan kan. Nah, tapi yang terjadi sekarang kan ini gimana? Lalu dengan
apa namanya terbentuknya Badan Pangan ini kan pasti ada harapan baru lah. Nah, ini harapan baru seperti apa ini berkaitan dengan itu tadi? Karena ini terkait langsung loh dengan kehidupan Iya, orang betul, susah dan petani. betul. Makanya tadi kembali saya sampaikan produksi itu ada di Di Kementerian Pertanian. Oke. Nanti addressingnya salah kalau saya masuk ke terlalu ini ya? Iya, karena ini partnya Menteri Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian itu dianggarkan 14,4 triliun itu memang untuk produksi. Dan kita harus sepakat dan kita harus dorong dan kita harus berada bersama-sama Kementerian Pertanian. Jadi Kementerian Pertanian memang harus mengerjakan partnya yang ini gitu. Ya. Kalau kerjaannya nggak maksimal, apa yang dilakukan oleh Badan Kalau Pangan? kita kan hitungnya ketersediaan. Jadi pada saat kita lihat projection ke depan, ini nggak mesti karena underperform ya, bukan. Tapi misalnya ada disaster, Iya, kemudian ada gangguan suplai pupuk, kemudian ada hama, itu kan ada yang tidak bisa dikontrol. Pada saat ini kejadian, kan kita tadi udah cerita, kita mau punya cadangan. Persis. Cadangan kita seperti apa? Yang tadi Bulog ini baru punya satu, cadangan pangannya itu baru beras. Sebenarnya produk-produk lain ini bukan nggak ada cadangan pangannya di Indonesia, cadangannya tapi tidak dikuasai pemerintah, tapi dikuasai oleh swasta dan rumah tangga. Nah, sekarang mau berapa persen yang dimanage oleh pemerintah? Kalau saya bicara tadinya nggak ada, kemudian saya sekarang sedang mengajukan 3 bulan. Ya. 3 bulan itu kalau kita hitung-hitung ya, itu kurang lebih cuma 8,6 triliun kok. 8,6 triliun dibandingkan sama stabilitas politik, kemudian bagaimana negara hadir buat masyarakat, itu sebenarnya no issues gitu ya. Betul. Jadi, tapi Untuk 270 juta. iya, tapi ini penduduk. harus ada yang meyakinkan Pak Presiden, meyakinkan juga Kementerian Keuangan, dalam hal ini saya gitu. Jadi saya harus meyakinkan beliau semua bahwa ini sangat penting. Ya. Kalau kita bicara tadi, ketersediaan ini bisa dua sisi dapatnya. Yang satu adalah menjaga harga di tingkat produsen dengan harga yang baik. Yang satu lagi di hilir ini macam-macam. Asal pipeline-nya nyambung nih. Misalnya dengan Kementerian Sosial, dengan Kementerian Kesehatan. Jadi produk yang diserap ini bukan seperti barang antik di museum, didiemin makin lama dia makin mahal gitu ya. Ini kan barang hidup nih, dia akan busuk, akan ada penurunan mutu, dan ini harus kita manage. Artinya pada saat diserap, ingat nggak Pak Bastian waktu kita kecil-kecil, orang tua saya dulu dokter tentara, dapat pembagian beras dari pemerintah, karungnya karung goni. Ya, betul. Sampai rumah, kemudian, tapi kalau ibu saya dulu, ini biasa dikumpulkan tapi ditukar lagi ke pasar, dibelikan dengan beras yang lebih baik. Bicara skema ini penting. Jadi kenapa dulu ada Bulog, kemudian beras untuk ASN itu diaktifkan, karena ini untuk salurannya. Nah kemarin bicara dengan dirutnya Bulog, Pak Buas ya, beliau juga sampaikan, boleh nggak dibuka kerannya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Kesehatan, atau kalau ini nggak mau ya mungkin kementerian yang lain gitu ya, kalau misalnya, atau ASN, TNI, Polri, dah begitu aja. ASN, TNI, Polri, kebutuhan naturanya berasnya dari Bulog. Bulog menyerap sehingga harga di hulu stabil, kemudian ini diberikan kepada tadi TNI, ASN, dan Polri misalnya. Ini kan udah satu close loop tadi yang kita bilang, yang kita sampaikan tadi. Jadi kalau ini terjadi, insya Allah stabil. Stabil ya. Pasti. Nah, apa kendalanya kemarin itu bisa jadi kualitas produknya tidak meet spec gitu. Jadi nah, kalau itu kan beda. Jadi bukan ditutup kerannya, tetapi kita berikan kesempatan supaya si BUMN atau swasta atau siapapun atau nanti ID Food itu bisa memproduksi produk yang
meet spec our customers gitu. Dan itu bisa. Bisa ya. Harus bisa. Harus bisa ya. Nah, kalau sekarang ditemui stok turun mutu dan lain-lain, karena memang hari ini nggak ada salurannya. Salurannya itu sangat terbatas. Jadi diminta untuk mencadangkan stok 1 juta sampai 1,5 juta, tetapi kerannya ini saat ini kan dibuka di bantuan pangan non tunai itu dibuka private siapa aja bisa gitu. Nah, sekarang alangkah indahnya nih kalau misalnya kita bisa buat terutama untuk yang misalnya stunting, gizi buruk, kemudian bantuan sosial, kalau ada disaster. Jadi ini kita buat aja. Kalau ini terjadi akan sangat membantu pangan nasional. Pangan nasional. Oke. Jadi tadi yang dua hal, pertama soal ketersediaan tadi Mas Arief bilang mesti bisa, ya soal ketersediaan. Iya. Yang kedua ini soal harga. Jadi petani itu juga jangan ditekan terus karena Iya, betul. mereka nanti jadi malas untuk Betul, menanam kan. betul. Nah sekarang yang ketiga ini soal kesejahteraan petani. Iya. Ini kan kita ngomong soal pangan. Iya. Itu artinya kita ngomong soal petani. Iya. Tapi petani kan masih selalu susah ini. Iya. Padahal yang kerja paling berat petani. Betul. Apa yang bisa dijanjikan? Iya, jadi begini. Boleh. Kita harusnya berterima kasih sama petani, betul. berterima kasih sama daerah sentra produksi. Setiap hari di meja kita ada nasi, setiap hari di meja kita sayur mayur lengkap, tanpa kita harus menunggu 110 hari. Persis. Ya, tapi hormat kita kepada petani itu nggak cukup demikian. Ya kita harus berani mengatakan bahwa kesejahteraan itu ya itu relate dengan apa yang kita berikan kepada petani. Jadi kalau kita bicara petani miskin terus, petani ya soalnya apa yang kita perbuat hari ini. Nah ini petani ini ada dua nih Mas. Iya. Petani besar Iya. dan petani gurem. Iya. Nah, ini kan soal keberpihakan. Iya. Seringkali negara itu hanya berpihak ke petani yang besar nih. Sementara petani gurem enggak. Enggak juga sih. Apa yang bisa dilakukan? Enggak Coba. juga sih. Kalau kita lihat Pak Presiden itu sebenarnya sangat pro kepada petani kecil. Makanya beliau itu menyampaikan korporatisasi petani gitu ya. Itu maksudnya karena rata-rata kalau nggak salah ya 0,2-0,3 hektar gitu ya. Petani kita itu memiliki lahan. Sehingga kalau kecil-kecil economic scale-nya tuh nggak masuk. Ya. Sehingga ini harus digabungkan. Nah, digabungkan ini maksudnya bisa dengan seperti metode gapoktan, gabungan kelompok tani, kemudian dikumpulkan. Waktu saya di food station, itu kita kumpulkan. Itu ada ratusan, bisa sampai ribuan petani ya, dijadikan satu. Nah, mereka nanam ya apa yang pasti kita beli. Ya. Jadi market base ini menjadi penting. Jangan menanam yang kita nggak perlukan. Persis. Jadi ordernya udah di depan. Oke. Pak Bastian, tolong ya, saya ditanamkan beras panjang. Kenapa? Karena nanti akan saya kombinasikan sama beras yang bulat untuk kita mix untuk mendapatkan komposisi tertentu yang disukai oleh market. Jadi Bapak tugasnya nanam. Betul. Begitu nanam, saya bilang nanti Pak Bastian berapapun panennya saya beli. Ya. Jadi sudah ada standby buyer. Betul. Nah, itu akan lebih menguntungkan petani. Ya persis. Jadi kemarin Sanghyang Sri BUMN Pangan itu saya ketemukan dengan Food Station. Food Station ini pasar induk beras Cipinang gitu ya. Dia gabungan nih, ada beberapa pengusaha beras gitu ya. Nah, ini 4.000 ton ini ya, ini udah ada standby buyer-nya. Jadi petani yang bersama dengan Sanghyang Sri di Sukamandi itu udah nggak usah pusing, pasti berasnya dibeli dengan harga, padinya dibeli dengan harga 5.000, dibeli dengan harga 4.800. Ya. Di sini seneng, kenapa? Karena pasokannya Jakarta sudah disuplai dari sini 4.000 ton. Kemudian harganya, kenapa harganya tinggi? Harganya tinggi karena
padinya kelasnya kelas 1. Lahan 3.200 hektar itu di zaman Pak Harto itu sudah disiapkan panen bisa sepanjang tahun. Kenapa? Karena saluran irigasi dari Jatiluhur. Jadi ini premium kelas nih di situ. Ya, jadi petaninya dalam koordinasi Sangyang Sri itu bisa baik, kemudian pasar di Jakarta juga bisa mendapatkan beras dengan harga yang baik. Nah, yang kayak begini-begini ini penting. Kemudian ada juga di daerah Patrol sana, kita juga buat closed loops yang sama. Waktu itu kita pernah punya program di Jakarta, ada telur. Dulu dari zaman Pak Ahok, dilanjutkan zaman Pak Jarot, dilanjutkan zaman Pak Anies. Sangat baik. Jadi harga telur di Blitar itu, ya, itu nggak akan jatuh. Karena standarnya adalah standar yang sudah diberikan BUMN atau BUMD di Jakarta yang membeli setiap bulannya rutin. Dan ini program dikaitkan dengan programnya pemerintah DKI pada waktu itu. Jadi semuanya dapat. Nah, ini kalau ini bisa kita kerjakan dalam skala nasional, jadi misalnya kita kan bisa tahu daerah mana yang ekstrim miskin, daerah mana yang stunting. Nah, itu tinggal by order aja ke BUMN. Kemudian BUMN menyiapkan sama sentra produksi. Ya, kalau ini dikerjakan dengan sama-sama, ya, saya rasa untuk menghilangkan menurunkan, hilang tuh agak sulit ya, menurunkan tingkat kemiskinan atau ekstrim miskin, saya rasa sangat signifikan. Karena miskin itu identik dengan pangan. Dan pangan itu pasti beras. Jadi Jakarta itu 27% inflasi itu ya dari beras. Jadi kalau demikian itu akan sangat mudah. Jadi begitu kita udah identifikasi, dan saya rasa teman-teman BPS punya semua datanya, Kemenkes juga punya datanya. Ya itu aja kita programkan, apalagi presiden kita sangat concern sama pangan. Jadi apa sih maksudnya kartu sembako, apa sih maksudnya, itu kan sebenarnya pangan semua. Nah cuma nih yang mengkolaborasikan antara kementerian dan lembaga, kemudian ego sektoral, ini kita harus berani melepaskan untuk masyarakat banyak, untuk negara. Kalau 9 bahan pokok tadi itu di-manage dengan pola yang seperti itu, saya kira itu petani bisa bisa terangkat lah ya. Harga dan pola itu kira-kira dengan pengalaman dan latar belakang Mas Arief itu sangat bisa didorong. Sangat bisa. Saya sekarang sudah mulai hitung-hitungan, dan saya sampaikan juga sering bicara dengan Pak Pratik, Pak Basuki, kemudian Pak Mentan, Pak Mendak. Ini PR kita, Pak Menko, ini PR kita sama-sama. Jadi saya pengennya ini kesuksesannya ini kesuksesan dari kita semua gitu ya. Jadi kita hari ini nggak bisa sendiri, Pak Bastian. Jadi salah satu hari ini kita diskusi seperti ini adalah kalau nanti ada yang melihat dan mendengar, ini adalah bagian dari edukasi. Jadi jangan sampai kita bicara harga di hilir harus murah, tapi petaninya nanti tidak sejahtera. Begitu petaninya tidak sejahtera, artinya makin jauh dari kedaulatan pangan. Nah, jadi kompleksitas di pangan ini sedemikian, Pak. Tetapi saya yakin lah, jadi kita semua punya peran, ya. Kita punya peran. Ada yang perannya edukasi seperti hari ini, ada yang perannya memang mengkoordinasikan kementerian lembaga terkait, ada yang perannya BUMN atau BUMD nanti kerjasama antar daerah, ini juga penting. Jadi kita semua punya peran. Nah sekarang mungkin ini pertanyaan saya yang di penghujung. Kita ini selalu ribut, ini kan ngomong soal pangan, selalu ribut impor enggak. Nah cara yang paling gampang tadi dijelaskan untuk menjaga stok itu ya caranya impor. Itu kan cara yang paling mudah, dan itu bertahun-tahun. Nah ini sampean jadi kepala Badan Pangan ini optimis kira-kira berapa lama impor mungkin ada, atau mungkin ada target sampai sekian kita impor berhenti? Iya, tadi kan kita bicara kalkulasi, kita bicara neraca komoditas. Nomor 1 adalah produksi dalam negeri. Jadi sahabat kita Kementerian Pertanian ini produksi. Jadi produksi itu dalam neraca itu akan input yang nomor 1 nih.
Kemudian berikutnya, karena kita harus manage stok ini, kebutuhan 3 bulan itu seperti apa, ya kan? Kenapa 3 bulan ya? Karena 30 hari itu panennya. Jadi kita udah bisa lihat nih, kalau BMKG mengeluarkan peta kemudian merah atau hitam tuh artinya daerah itu 30 hari kemudian tidak akan panen padi. Berarti daerah itu akan short gitu ya. Nah, kalau sudah seperti itu, kita kan bisa hitung. Apalagi sekarang ada KSA, kerangka sampel area. Jadi kita dengan geospal dan lain-lain itu bisa lebih akurat. Artinya kita udah nggak bisa main-main lagi dengan stok. Dan angkanya sekarang udah sepakat nih. Semua Pak Presiden mintanya kan BPS gitu ya. Artinya udah sepakat. Nah, kita mengcombine data dari Kementerian Pertanian, kemudian data di lapangan. Jadi si Badan Pangan Nasional ini kemarin saya sudah bertemu dengan 514 kepala dinas ya atau kepala bidang yang menaungi urusan pangan se-Indonesia. Nah, ini kita minta teruskan lagi ya. Ada dekonsentrasi dari dulu ex BKP ya, BKP sekarang Badan Pangan Nasional untuk merecord di Sisloknas, Sistem Logistik Nasional yang sudah disiapkan. Jadi misalnya kemarin Bupati Dompu datang, kita klik, beliau aja kaget, kita klik tahu tuh, oh harga gabah di sana 3.600, artinya lagi jatuh. Persediaan sekian. Oh panennya berarti tinggi. Habis itu beliau sampaikan, boleh nggak minta tolong disampaikan ke direksi Bulog supaya bantu untuk serap. Kita sampaikan kepada direksi Bulog, siap, sudah kita mulai serap. Jadi artinya ini sangat baik, ya. Tetap teknologi, tetap kita buat sistem informasi yang baik. Perlu orang yang key-in. Orang yang key-in ini orang-orang yang harusnya punya integritas gitu. Karena kalau orang yang key-in atau orang yang memasukkan informasi ini salah, ya artinya diagnosanya dokter nih salah, maka obatnya salah. Nah, kita nggak mau seperti itu. Jadi ini nanti kalau memang short ya kita ngomong short. Kalau produksinya meningkat, alhamdulillah ya kita kurangin impor. Oke. Nah, ini kan selalu jadi persoalan kita selama ini kan data. Ya kan? Soal stok, soal panen, soal tadi krisis dan lain sebagainya. Nah, ke depan ini apakah semua data yang berkaitan dengan pangan ini sumbernya satu dari Badan Pangan Nasional atau masih ceceran kayak sebelum-sebelumnya? Kalau di Perpresnya kan terlihat, berarti kita ini menentukan, merumuskan, menetapkan. Jadi setelah kita punya data, kemudian menjadi informasi yang akurat, ya ini untuk memutuskan kita perlu import atau kita perlu ekspor, atau tadi ada kementerian yang mendelegasikan ke kita untuk membuat harga beli ya kepada petani itu berapa. Ada juga dari Kemendak didelegasikan nanti ke Badan Pangan berapa harga jualnya. Artinya kan confirm ini ada di Badan Pangan Nasional. Okay. Tapi izinkan saya dalam 1-2 minggu ini sampai mungkin di April menyiapkan struktur organisasi karena udah masuk lelang nih Pak Bastian. Okay. Jadi supaya kita mendapatkan orang-orang terbaik dan fair, ini sekarang dalam proses pengumuman hari ini di media, SOTK, struktur organisasi, tugas kerja dari Kementerian Pan-RB juga sudah keluar. Apresiasilah buat Menteri Pan-RB karena cukup cepat ya. Untuk menyiapkan. Kemudian lelangnya dalam waktu dekat diberikan waktu untuk mendaftar untuk eselon 1. Ya, tadi ada 3 deputi yang kita ingin lelangkan. Ini boleh dari Kementerian Teknis. Saya juga sedang bersurat kepada Pak Presiden boleh dari apabila luar, diperkenankan non ASN bisa masuk. Dan ini tender lelang akan sangat terbuka dan kami mengundang profesional-profesional kemudian ASN ya untuk bisa masuk berkontribusi buat merah putih lah
di Ya, Badan ya, ya, Pangan ya. Nasional. Akademisi juga boleh, ya tapi emang ada persyaratan tertentu, ada requirement-nya, golongannya Betul, kalau betul. ASN harus berapa, sudah apa saja, membuat makalah dan lain-lain. Ini filternya akan luar biasa karena nanti yang menyeleksi ini ada 4 ya timnya dan ini orang-orang hebat. Jadi nanti saya mudah-mudahan bisa terbantu dalam sebuah tim oleh tim yang memang punya integritas tinggi. Jadi rupanya integrity itu di atas dari interpersonal skill. Oh gitu ya. Nah, Mas, di tangan Mas Arief ini kan ini lembaga baru ya, belum punya infrastruktur. Itu mesti bangun sistem kelembaganya. Yang kedua mengisi orang-orangnya. Baru yang ketiga nanti ini soal bagaimana perform dari lembaga ini. Karena kalau enggak, kalau ini 3 hal ini enggak bagus kan nanti ujung-ujungnya kan gagal nih lembaga ini. Padahal ini lembaga yang sangat strategis. Apa pesan Anda berkaitan dengan ini sekaligus menutup obrolan Iya. kita? Jadi Pak Bastian, yang pertama itu sepanjang karir saya nomor 1 adalah human capital. Human kit. Jadi kita punya sistem yang sangat baik, kemudian kementerian lembaga juga sudah firm, tetapi pada saat human capital ini menjadi sangat penting karena ini yang namanya aset itu human capital. Jadi saya lebih suka pakai namanya human capital. Ini tergantung bagaimana orang-orang ini ya akan amanah atau tidak di situ. Makanya tadi nomor 1 itu sebenarnya integrity. Jadi kalau 100 CEOs ya ketemu ya, kemudian ditanya kenapa sukses, nomor 1-nya itu bukan interpersonal skill Pak Bastian. Oke. Nomor 1-nya adalah Integrity. integrity. Itu nomor Integrity 1 ya. itu misalnya kalau data ya harus diinput yang benar. Kalau angkanya 10 ya jangan ditulis 11 gitu. 12, atau kalau angkanya 10 juga jangan ditulis 5. 5, ya, Jadi itu juga integritas gitu ya. Betul, betul. Jadi bukan cuma misalnya pelanggaran-pelanggaran semacam integritas under table atau bukan ya. Jadi integritas itu bisa seperti itu. Ya, ya. Yang kedua adalah disiplin. Disiplin. Jadi disiplin. Yang ketiga itu kalau kita lihat baru interpersonal skill. Yang keempat nih paling penting nih Pak Bastian. Apa tuh? Pasangan ya atau keluarga yang mendukung kita. Oh gitu ya. Iya. Jadi kalau ada seorang Sebastian Salang itu ada di sini dan hidupnya sukses, itu pasti ada pendamping atau anak yang memang orang-orang hebat. Jadi nggak ada tuh dia berdiri sendiri. Kemudian yang kalau kita sambung-sambung lagi, itu biasanya orang sukses itu dia dekat dengan ibunya. Dia dekat dengan orang tuanya. Coba sebut, siapa presiden yang nggak dekat sama ibunya? Even Al Capone aja, itu di luarnya sedemikian hebat ya. Tapi kalau sama ibunya tuh dia bisa begitu. Ya, tadi kembali human capital nomor 1. Berikutnya kalau kita lihat sekarang bagaimana orang-orang ini bisa berkolaborasi, sinergi. Kalau orang-orang yang dalam posisi tertentu ini nggak bisa bersinergi, tidak bisa berkolaborasi dengan stakeholders atau dengan siapapun nanti yang mendukung pekerjaannya, itu juga nggak bisa. Jadi ini akan sangat dinamis ya. Tetapi di kepala saya sebagai kepala Badan Pangan Nasional, ini akan sangat baik pada saat nanti kita semua bisa berkolaborasi, hilangkan ego sektoral. Jadi kalau di perusahaan ini KPI-nya KPI bersama gitu. Jadi kalau kita bicara stabilisasi pangan misalnya, ini KPI kita bersama. Seluruh kementerian lembaga itu satu KPI-nya. Ya, tunduk pada perintahnya Pak Presiden ya untuk merah putih. Nggak ada yang lain. Nah, ini jelang akan seru lagi jelang pilkada ya, jelang pilpres. Ini harus aman pangan. Betul. Jadi kepentingan pangan nasional ini akan menjadi salah satu prioritas selain energi
dan kesehatan. Oh iya ya, karena politik pangan itu sama dengan strategi politik keamanan nasional. Betul. Jadi Betul. di mana pangannya terganggu, maka stabilitas politik, stabilitas keamanan suatu negara juga terganggu. Betul. Jadi hari ini saya mau sampaikan bahwa saya harus loyal terhadap negara, loyal terhadap presiden. Ya. Jadi Pak Presiden memilih saya di sini, nggak mungkin amanah itu saya abaikan. Jadi saya akan sampaikan kondisi real seperti apa, kemudian alternatif A, B, C, D, ini solusi-solusinya, dan ini harus dalam waktu yang singkat bisa kita kerjakan. Karena kalau enggak, ya nanti akan sangat membahayakan, apalagi ke depan ini FAO juga mengingatkan bahwa pangan ini akan short. Ya, penduduknya tambah, tetapi pangannya berkurang. Jadi belajar dari kejadian beberapa waktu ini terakhir, kalau kita bisa tingkatkan ketahanan pangan dan akan jadi kedaulatan pangan nasional, ini akan sangat baik buat kita. Oke, Mas, terima kasih banyak. Saya pengen sekali diskusi soal bagaimana posisi Indonesia dalam konstelasi global berkaitan dengan pangan. Ya, itu sangat menarik tadi yang disinggung terakhir, tapi itu akan menjadi materi obrolan kita di waktu yang akan datang ya. Baik, Mas, baik. terima kasih banyak. Makasih, Selamat Pak dan Bastian. sukses memimpin Badan Pangan Nasional. Mohon doa restu dan dukungannya selalu, Pak Bastian. Sip. Terima kasih. Sukses selalu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih. Kita sudah melalui obrolan yang sangat menarik ini. Tapi satu hal yang sangat penting bahwa kalau kita berhasil menjamin stabilitas pangan nasional, maka kita bisa menjamin stabilitas politik dan stabilitas keamanan nasional bangsa kita. Demikian sebaliknya, kalau kita gagal menjamin stabilitas pangan, maka itu berarti kita sedang berada dalam goncangan stabilitas politik dan stabilitas keamanan. Karena itu, pangan menjadi sangat penting stabilnya sebuah bangsa atau sebuah negara. Sampai jumpa lagi di acara Galeri Sebastian berikutnya. Bye.